Ketika saya hamil yang pertama, saya sedang hamil 8 bulan kalau nggak salah, itu tengah malam datang 3 orang polisi. Pas jam 12 malam itu Ustadz dibawa ke kantor polisi. Alhamdulillah, sebelumnya kan polisi, rumah saya itu kan di gang kecil. Nah, di gang kecil itu di depannya kali ya, pinggir kali, di situ banyak bapak-bapak yang ronda. Nah, alhamdulillah banyak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, seperti video yang sebelumnya, bahwasanya kita mempertanyakan kekayaan Yusuf Mansur itu yang meningkat sangat signifikan di tahun 2008 yang rumahnya masih seperti itu, terus kemudian di tahun 2010 dia sudah beli rumah mewah, terus dia sendiri yang bilang, bukan saya, dia sendiri yang bilang bahwasanya dia itu ya mempunyai warusik itu ya puluhan gitu ya, mungkin kalau nggak salah sekitar 20 langsung gitu ya. Jadi membeli saham atau apa saya nggak tahu, yang jelas bentuknya sekarang itu warung grup gitu, jadi sebuah holding perusahaan warung yang mungkin karena memang konsepsi yang mau dibangun itu semacam perusahaan yang besar, jadi dibikin warung grup. Nah teman-teman, di sini Yusuf Mansur dan Jody sendiri menyatakan bahwasanya mereka tidak membuka franchise atau berbagi saham dengan yang lain. Artinya saham di perusahaan itu murni milik mereka gitu ya teman-teman. Nah jadi yang paling menarik adalah ketika kita melihat fakta-fakta ke belakang, di tahun-tahun ke belakang, di mana ya sedikit gitu ya, sedikit bergeser, karena kita harus memahami tentang investasi JBN itu sendiri. Nah nanti saya akan bahas, tapi teman-teman bisa lihat video ini sebagai salah satu referensi masa lalu Yusuf Mansur, dan nanti saya mungkin akan memberikan sedikit gambaran gitu ya kondisi Yusuf Mansur itu di tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Setelah saya lulus, barulah kita kan awalnya nikah sirih nih. Setelah saya lulus baru nikah di kantor, terus baru dipestain gitu. Nah setelah itu kan udah sama-sama nih tinggalnya, saya baru tahu kalau ternyata Ustadz itu hutangnya banyak. Yang subhanallah ya, hutangnya 500 juta pada saat itu nggak punya kerjaan, masih pengangguran. Akhirnya ikut temennya ya usaha kesana kesini, sehingga Ustadz juga sering bilang kan jadi tukang potong ayam yang gajinya sehari cuma 15.000, padahal itu 15.000 hanya untuk sewa motornya aja, untuk kita belum lah. Tapi alhamdulillah karena niatnya semua karena Allah, ada aja rezeki yang Allah kasih. Nah setelah beberapa bulan berjalan, mulai Ustadz banyak yang tahu, orang-orang yang mencarinya sudah mulai banyak yang tahu kalau tinggal di alamat di Ketapang, mulai berdatangan itu yang menagih hutang. Alhamdulillah pada saat itu saya masih usia 14 sampai 16 kalau nggak salah. Bahkan ketika saya hamil yang pertama, saya sedang hamil 8 bulan kalau nggak salah, itu tengah malam datang 3 orang polisi. Pas jam 12 malam itu Ustadz dibawa ke kantor polisi. Alhamdulillah, sebelumnya kan polisi, rumah saya itu kan di gang kecil. Nah di gang kecil itu di depannya kali ya, pinggir kali, di situ banyak bapak-bapak yang ronda. Nah alhamdulillah banyak yang tahu waktu Ustadz dibawa ke kantor polisi itu. Tapi ya kita happy aja ya, karena semua kan ada Allah, kita serahkan semua ke Allah. Tapi alhamdulillah setelah dibawa ke kantor polisi, Ustadz pun cuma ditanya-tanya. Akhirnya subuh udah di rumah lagi. Tetangga pun bingung, kok tadi dibawa polisi sekarang pagi udah di rumah lagi ya.
Dan itu pun nggak di situ ya. Alhamdulillah banyak itu cobaan-cobaannya. Sampai yang pernah suatu saat juga Ustadz sampai nggak berani pulang karena apa ya, begitu banyaknya orang-orang yang datang ke rumah. Alhamdulillah dengan kekuatan yang Allah berikan, saya yang menghadapi semuanya. Tapi apa ya, dalam kondisi yang saya nggak ngerti harus ngadapinnya seperti apa, dalam kondisi yang memang nggak ada apa-apa juga di rumah, saya terima gitu. Pada saat polisi datang, kalau nggak salah ada 8 atau 9 orang ke rumah, bahkan rumah pun dijaga kanan kiri, 3 orang masuk, itu saya hadapi. Ketika polisinya marah, saya lebih marah lagi. Tapi ya mungkin polisinya kasihan kali ya sama saya, saya lagi hamil. Saya lagi hamil, ya alhamdulillah polisinya mengerti dan mereka pulang. Ya lika-likunya selama menjalani rumah tangga 7 tahun pertama itu ya cukup membuat saya tegar lah. Yang mungkin pelajaran itu nggak akan didapatkan di sekolah, sehingga apa yang saya rasakan sekarang ini kuat, terus bisa tegar dan segala macamnya, mungkin karena semua ini Allah punya rencana lain untuk saya dan Ustadz. Alhamdulillah. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, CBN itu kan di 2009 awalnya gitu ya, di 2009 awal, saya nggak tahu kurang lebih bulan apa, yang jelas itu di awal tahun, saya nggak tahu kalau mungkin bulan Maret atau bulan April ya, mungkin yang jelas itu bukan bulan awal tahun gitu ya, mungkin April atau Mei. Yang pasti di tahun-tahun itu 2009 dan akhir 2009 itu PT Adipanar Perkasa atau yang digagas Yusuf Mansur ini tidak bisa membayar, sampai mungkin ada yang di awal tahun, yaitu di Januari tahun 2010 tidak bisa membayar. Tapi di tahun itu Yusuf Mansur itu membuka usaha ya, atau misalkan bergabung dengan warung steak itu. Saya nggak tahu pada saat itu apakah semuanya warung steak, tapi saya menemukan fakta menarik selain warung steak and shake gitu. Jadi ada bisnis yang lain juga yang bersama Jody. Nah teman-teman, di tahun itu juga Yusuf Mansur sendiri yang bilang di tahun 2010 dia membeli rumah yang sangat mewah. Nah ini kan kita bisa melihat ya dari video yang diberikan oleh pernyataan yang diberikan oleh istrinya. Jadi memang kelihatan itu dia sangat miskin, bahkan hutang ya, untuk melunasi aja susah. Nah tapi bukan masalah itunya teman-teman, tapi perubahan di skala waktunya. Nah di sini ada info ya, ya teman-teman, dari Tempo. Ustadz Yusuf Mansur tengah, saya bacakan sesuai yang ini aja ya, bersama istri di kiri, foto bersama program penggemar di Trans TV Jakarta 19 September 2007. Dan ini Yusuf Mansur masih rumahnya sangat sederhana, dan ini foto di rumahnya ada ya. Terus ini foto di rumahnya juga. Nah ini 2000 ya sekitar 2007-2008an juga ya teman-teman. Ini masih sangat sederhana. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita bicara tentang Yusuf Mansur yang ini, Yusuf Mansur yang orang yang sama gitu ya, kita akan melihat sesuatu yang sangat aneh. Kalau kok bisa ya di tahun 2008 itu masih apa ya, masih ngisi program yang gajinya saya pastikan ngisi program itu nggak besar gitu ya. Saya bisa pastikan ngisi program itu nggak besar, kecuali kalau dia ceramah terus ke masjid-masjid, terus dia ngumpulkan sedekah gitu ya, atau ngumpulkan uang dari para jamaah, mungkin bisa gitu, sekali ngumpulin itu bisa ratusan juta. Karena ya kita tahu bahwasanya sesuai dengan yang kita lihat di beberapa waktu di video saya, bahwasanya
ada yang ngasih mobil gitu ya, dan Yusuf Mansur juga mengakui bahwasanya bahkan ada yang nganterin mobil ke rumahnya gitu. Jadi agak wajar, mestinya agak wajar dalam hal ini kalau dia ngumpulinya bareng dengan uang umat itu. Tapi agak nggak wajar juga kalau misalkan kok bisa ngumpulin uang sebanyak itu, bisa membeli rumah sangat mewah, dan dia bisa berinvestasi langsung di warung grup itu dengan sangat banyak, itu agak mustahil. Nah, terkecuali memang Yusuf Mansur ini ikut program membuat program investasi batubara ini, karena dalam kurun waktu beberapa bulan si PT Antim Partner Perkasa ini dengan Yusuf Mansur dan Adiansa ini, dia itu kan bisa mengumpulkan sekitar 55 miliar. Makanya wajar saja kalau di tahun 2010 ketika dibikin macet, artinya mungkin memang cuma money game. Jadi ketika dibikin macet di tahun 2010, uangnya bisa dipakai Yusuf Mansur, bisa dipakai beli rumah, bisa dipakai beli investasi di warung grupnya itu. Ini kecurigaan ini membuat kita berpikir, andai kata orang-orang ini kompak ya teman-teman, orang-orang ini kompak itu ya meminta menelusuri pihak perbankan atau pihak PPATK untuk menjelaskan bagaimana sih Yusuf Mansur bisa mendapat uang di tahun itu serta-merta bisa langsung kaya raya gitu. Itu sebenarnya bisa dipertanyakan, seperti itu harusnya gitu ya. Walaupun kedepannya Yusuf Mansur ya bikin program-program di tahun setelah 2010, dia bikin program-program yang ya kayak MLM, kayak Petren dan lain-lain untuk mencari uang sebanyak-banyaknya gitu. Walaupun ya namanya MLM kan nggak bisa dikatakan bisnis yang real gitu ya. Artinya MLM yang dibangun Petren itu ya mungkin permainan money game aja gitu ya, dan akhirnya itu sesuai dengan fakta. Petren ini kan ditegur dan mereka merubah sistem mekanisme yang dibangun Petren ini, tidak lagi menggunakan mekanisme MLM kayak gitu, dia menjadi e-money, itu faktanya. Walaupun dia bikin program di Training.net pakai MLM juga dengan produk gitu ya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, ini sedikit gambaran bahwasanya pertanyaan kita ini sangat wajar kalau misalkan Yusuf Mansur itu memang benar-benar dari yang ya saya katakan sederhana, terus dengan tiba-tiba gitu ya, dengan tiba-tiba bisa jadi sangat kaya raya. Jadi pertanyaan ini sangat wajar ya, baik bagi saya maupun bagi pemirsa channel ini, maupun mungkin bagi para investor gitu. Nah, cuma kita mau nunggu, dan saya sedang menunggu teman-teman investor ini siapa yang mau diwawancara, dan mereka ya saya harapkan mereka bisa menyimpulkan dengan data-data yang memang sudah saya tampilkan. Nanti juga saya bawa data resmi juga selain video, karena yang tidak bisa diungkapkan di video ini kan cukup banyak ya, terkait dengan sesuatu yang lebih rahasia lagi. Oke teman-teman, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.